Hutan dikenal sebagai jantung kehidupan bagi semua makhluk hidup. Teduhnya hutan bikin udara terasa sejuk dan menenangkan. Namun di balik teduh dan gagahnya hutan, terselip beberapa kisah misteri. Kali ini Namedia akan merangkum 5 kisah horor di dalam hutan. Nah, gimana ceritanya? Yuk tonton terus video berikut ini. Yang pertama, kisah nenek tua yang tersesat dan ditemani gadis baju merah di dalam hutan. Nenek tersebut bernama Ipah. Ipah ditemukan oleh warga di area hutan Cianjur setelah sempat hilang selama 5 hari. Nenek berusia 66 tahun itu selamat, meski kakinya memar dan bengkak. Titik hilang dan lokasi ditemukannya Ipah itu berjarak 17 km. Ada pengakuan tak biasa disampaikan nenek renta tersebut selama bertahan hidup di hutan. Kejadian bermula pada Selasa tanggal 14 Januari tahun 2020, Ipah pergi ke hutan di Kampung Pisitan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk memperbaiki selang air yang diduga tersumbat. Setelah itu, warga desa Campaka Mulya tersebut tak kunjung pulang ke rumahnya dan dipastikan hilang. Pengakuan Ipah, ada perempuan berbaju merah yang sudah agak dewasa menuntunnya untuk terus berjalan. Katanya mau dibawa ke kota, tapi ternyata malah masuk semakin ke dalam di kawasan hutan itu, ucap Ipah ke Kepala Desa Campaka Mulya Asep Suherman yang ingin tahu cerita aslinya. Ipah mengaku hanya beristirahat duduk di jalan setapak area hutan. Selama berada di hutan, Ipah menyebut, gadis baju merah itu tak memberinya makan dan minum. Ipah terpaksa memakan dedaunan yang ditemuinya selama perjalanan tersebut untuk bertahan hidup. Pada hari ke-6, Ipah mengaku tiba-tiba terjatuh dan setelah itu tubuhnya tergeletak di hutan Cijampang. Lokasi ini berjarak 17 km dari titik awal hilangnya Ipah. Ipah akhirnya ditemukan oleh seorang pemburu burung yang melintasi kawasan tersebut. Pemburu itu pun langsung menghampiri nenek Ipah dan menggendongnya untuk kembali ke kampung. Yang kedua, kisah Muhammad Gibran di Gunung Guntur. Muhammad Gibran sempat hilang selama 5 hari di Gunung Guntur, Garut. Bocah pendaki itu ditemukan tim SAR gabungan dengan kondisinya selamat. Boleh percaya atau tidak, di balik hilangnya Gibran terselip kisah mistis. Dia bercerita apa yang dialaminya saat menghilang 5 hari di Gunung Guntur. Gibran merasa tidak terjadi apa-apa. Biasa saja, ucap Gibran mengawali perbincangan. Gibran mengungkapkan, yang terakhir dia ingat, saat berada di dalam tenda itu ada yang berteriak memanggil namanya. Lalu Gibran terbangun dan mengikuti sumber suara tersebut, ternyata Gibran sudah berada di dalam jurang. Setelah itu, dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak bisa berbuat banyak, namun merasa tetap sadar. Seingatnya waktu itu sempat berjumpa dengan 5 sosok, terdiri 1 lelaki dan 5 perempuan. Mereka menawarkan makanan kepada bocah pendaki tersebut. Seingat saya makanannya ikan dan nasi. Tapi saya enggak makan, karena enggak kenal. Sosok yang perempuan pakai baju putih, terlihat sudah tua, ucap Gibran. Hal yang tak masuk akal, Gibran mengaku selama 5 hari hilang itu tidak merasakan pergantian langit siang ke malam. 5 hari itu terang saja, enggak ada malam, kata Gibran. Ia sempat berupaya keluar dari tempat yang dilihatnya menyerupai tebing. Namun upayanya itu selalu gagal. Akhirnya Gibran ditemukan oleh warga di salah satu curug yang ada di lokasi tersebut. Gibran menghilang misterius dalam proses pendakian di Gunung Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Yang ketiga, warga hilang selama 6 hari. Sunirman 38 tahun, warga Kampung Pasir Kaliki, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan setelah sebelumnya dilaporkan hilang selama 6 hari. Sunirman mengaku tersesat dari lokasi semula di kaki Gunung Pamparang, Kabupaten Sumedang, hingga ke Bukit Tunggul di Kabupaten Bandung Barat. Sunirman yang sebenarnya sudah terbiasa menjelajah hutan ini, awalnya mengaku telah sesumbar dalam hatinya, bahwa ia ingin uji nyali di dalam hutan antara Gunung Pamparang dan hutan Bukit Tunggul. Awalnya tidak ada sesuatu yang ganjil yang dirasakan Sunirman saat berada di kebun milik orang tuanya yang berada di kaki Gunung Pamparang.
Namun sejak ucapan sumbarnya itu, ketika dirinya berangkat memasuki hutan, keanehan pun terjadi. Dalam alam pikirannya, dia seketika berhalusinasi seperti ada yang menuntunnya dan menariknya untuk lebih jauh lagi memasuki hutan tersebut. Bahkan, diakuinya, selama 6 hari di dalam hutan, Cucu tidak merasakan lapar atau lelah. Perbekalan yang dibawanya pun ialah senapan angin yang niat awalnya akan dipakai untuk berburu burung di dalam hutan tersebut. Selama di hutan, ia mengaku hanya menyisakan beberapa kopi renceng yang sesekali dimakannya sambil berjalan. Sementara untuk minumnya, Sunirman hanya mengandalkan dari mata air yang disediakan hutan. Berdasarkan Google Maps, jarak dari Gunung Pangparang sampai Bukit Tunggul ada sekitar 20 km. Selama perjalanannya, Sunirman merasa tidak ingin bertemu dengan manusia. Padahal waktu itu ada 3 seorang mahasiswa penggiat alam yang ada di sana, namun Sunirman bersisih keras untuk menjauh dari 3 orang tersebut. Beruntung selama di dalam hutan, ia tidak bertemu dengan binatang buas. Namun dia mengaku sempat melihat monyet. Setelah pengembarannya di dalam hutan, Sunirman kembali ke tempat semula yakni ke saung di kebun milik orang tuanya dalam kondisi seperti linglung. Hal itu diketahui oleh teman Cucu yang biasa menemaninya saat menjelajah hutan. Yang keempat, tersesat masuk ke hutan saat mengendarai mobil. Enjang Imron 49 tahun mengaku melihat jalan utama seperti jurang sebelum tersesat di tengah hutan Gunung Putri, Desa Manis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Enjang menyampaikan kisah tersebut kepada Kepala Dusun I Desa Manis, Asep Saipul Rohman. Mobil itu berisi 7 orang yang seluruhnya warga Tasikmalaya yang perjalanan pulang dari Cirebon. Lantaran melihat jurang terjal, sopir mobil tersebut memilih jalan lain yang ternyata hutan. Mobil tersebut masuk hutan di Blok Manis, Desa Manis, Kecamatan Cingambu. Asep menjelaskan sebelum mobil tersesat, sopir dan penumpang sempat beristirahat di salah satu masjid di Desa Manis. Setelah itu, mobil bernomor polisi Z1167LD kembali melanjutkan perjalanan menuju Tasik. Namun saat sampai di sebuah pertigaan, Asep mengaku melihat jalan yang seharusnya dilalui itu berupa jurang. Selain itu, menurut Asep, pengemudi dan penumpangnya sama sekali tidak melihat ada permukiman di sekitar pertigaan itu. Jadi dia istirahat dulu di masjid sambil salat maghrib. Kemudian jam 7, mereka melanjutkan perjalanan tapi pas di pertigaan itu mereka melihat arah kanan jalannya jurang, padahal itu jalan yang aslinya. Malah jalan yang mau ke hutan itu kata mereka bagus aspalnya, terang banyak lampunya. Kemudian mereka juga nggak lihat ada permukiman, padahal di sana ada warung-warung makan. Saat melintasi jalan menuju hutan itu sang sopir ternyata tidak sadar bahwa salah arah, mereka tersesat, laju mobil terhenti setelah ban bocor di tengah hutan. Ketika mau mengganti ban, si sopir baru sadar ada di tengah hutan. Depan dan belakang adalah jurang mereka gak bisa kemana-mana, dan terjebak di tengah hutan belantara. Si sopir menjelaskan awal mula warga mengetahui adanya mobil yang tersesat di dalam hutan sejauh 5 km dari jalan utama. Saat itu sejumlah teman dari pemilik mobil tersebut datang mengabarkan ke warga. Menurut Asep, kejadian mobil tersesat ke tengah hutan ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Jadi si pengemudi itu ngabarin teman-temannya yang di Cirebon dan Tasik. Mereka pada kesini. Dari situ baru kita tahu ada yang tersesat. Saya sih udah menduga ada di lokasi itu, pas dicari benar ternyata ada mobil yang tersesat di tengah hutan, kata warga. Setelah menerima informasi itu, warga langsung mencari keberadaan mobil yang tersesat. Pada pukul 2 siang, mobil tersebut ditemukan di tengah hutan. Setiba di lokasi, Asep mengatakan badan mobil itu tidak ada lecet. Padahal, menurut dia, dengan kondisi jalan yang sempit dan penuh ranting pohon, mobil yang melintas di sana bakal tergores. Yang kelima, guru sekolah tersesat di hutan Gunung Pangrango. Yusuf Iskandar 40 tahun, kini bisa bernapas lega setelah sempat tersesat di area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat.
Guru bahasa Inggris di SMA Al-Furqan itu telah kembali berkumpul bersama kedua orang tua dan adik-adiknya di kampung halaman. Tidak hanya mengalami kelelahan secara fisik, Yusuf mengaku mendapat pengalaman mistis selama perjalanannya di area TNGGP yang mungkin tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Sabtu tanggal 9 September tahun 2017 adalah hari pertama Yusuf dikabarkan hilang. Warga setempat dan rekan-rekannya melakukan pencarian hingga ke lokasi terakhir Yusuf berada. Ternyata teriakan warga didengar Yusuf dengan jelas, namun entah mengapa Yusuf mengalami kesulitan ketika membalas teriakan warga. Tidak hanya malam, tapi juga sore menjelang petang pengalaman itu saya alami. Hari pertama suara saya mendadak kecil, lamat-lamat dari jauh saya mendengar orang memanggil nama saya ketika saya menjawab dengan teriakan suara saya kecil dan gak keluar, kata Yusuf. Berbagai suara lain seolah menutup teriakan Yusuf, ia mendengar suara mirip pasir yang ditabur. Ketika petang malam pertama dia juga mengaku melihat sosok tinggi besar menatap dan mengikutinya dari kejauhan. Seluruh badannya putih, cuma di bagian wajahnya nggak jelas. Saya gosok-gosok mata saya tetap enggak kelihatan. Saat itu saya terus berdoa nggak putus hingga sekitar 2 jam sosok itu hilang, ucap Yusuf. 3 cahaya lampu misterius juga kerap menghalangi Yusuf. Cahaya itu seolah menyilaukan jalanan curam dan bersemak yang ia tapaki. Doa-doa kembali ia baca, sampai cahaya itu mendadak mengecil hingga seperti kunang-kunang. Namanya di hutan gelap, sementara di depan ada cahaya menyilaukan mirip senter besar tapi enggak bikin terang. Hanya menyorot kedua mata saya. Sampai semak-semak saya terjang hingga beberapa kali saya terperosok, ucapnya Yusuf. Petik 2. Yusuf bermalam di area Curug Cihelang. Menurutnya hujan sempat mengguyur dan dia berlindung di balik jaket. Dia akhirnya bisa ditemukan di hari ketiga atau Selasa tanggal 12 September tahun 2017, hari yang menurutnya semua energi dan tenaganya mendadak kembali. Ketika tim SAR gabungan meneriakkan namanya dengan lantang bisa dia jawab dengan teriakan yang kencang. Suara saya kembali, teriakan saya mendadak lantang sampai akhirnya saya bisa ditemukan di pinggir sungai oleh para tim SAR, saya sudah pasrah aja. Tapi Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah mencari dan menemukan saya, tutur Yusuf. Nah itu dia 5 kisah warga yang tersesat di dalam hutan dan mendapatkan hal-hal mistis yang tak terlupakan. Selagi kita masih ingat kepada Sang Pencipta, insya Allah kita masih diberi keselamatan. Sekian video dari saya, jangan lupa saksikan video-video menarik berikutnya di channel Namedia.